Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Riki Ristanto. Gimana kabarnya? Semoga mas-mas dan mbak-mbak semua di sana dalam kondisi yang sehat dan selalu bahagia. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi, yaitu tentang karakteristik wirausahawan. Materi ini nanti akan kami jelaskan, yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seseorang tentang bila mana dia mau menjadi seorang wirausahawan, ya. Jadi sifat-sifat ini nanti mungkin ciri-ciri, sikap, perilaku yang seperti apa yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum dia memutuskan untuk menjadi seorang wirausahawan. Oke, kita langsung saja ke materi pertama. Nah, saya ingin feedback kembali tentang materi sebelumnya, tentang di filosofi, ya. Di situ sudah saya tuliskan terutama untuk 3 ciri sederhana, ya, yang harus dimiliki orang sukses, yaitu menerapkan prinsip sukses yang hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. Nah, untuk menjadi sukses ini orang perlu melakukan prinsip, sikap, atau memiliki kaidah pemikiran yang membuat dia itu bisa menjadi wirausahawan sukses. Jadi kita tahu bahwa orang-orang yang seperti itu dalam kenyataannya itu jumlahnya hanya sedikit. Jadi kalau misalnya kita ingin jadi seorang wirausahawan sukses, ya kita harus meniru, mencontoh, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip sukses yang mungkin selama ini hanya diterapkan oleh hanya beberapa segelintir orang saja, ya. Nah, kemudian apa itu yang dimaksud dengan karakteristik? Yaitu adalah mempunyai sifat khas atau kekhasan atau kekhususan. Jadi sifat-sifat ini menjadi ciri khas orang-orang yang memiliki perwatakan tertentu. Jadi yang kalau misalnya kita gabungkan dengan karakteristik wirausahawan, jadi seseorang yang mempunyai sifat khas atau pola pikir, sikap, perilaku yang khas, yang tentunya ini adalah menjadi perwatakan seseorang yang menjadi seorang wirausahawan sukses. Jadi kalau menjadi wirausahawan, maka sampean harus melengkapi diri, melengkapi pemikiran dan sebagainya dengan sifat-sifat khas tersebut. Jadi tidak melakukan hal-hal lain, ya, yang di luar sikap tersebut. Jadi kita komitmen untuk menghiasi diri kita atau melengkapi diri kita dengan sifat-sifat tersebut. Nah, ini juga feedback. Jadi sebelumnya sudah kami jelaskan bahwa modal utama terbesar untuk menjadi seorang wirausahawan yaitu kita harus memiliki sebuah kreativitas, ya, dan inovatif. Jadi kita harus memiliki dua sikap mendasar, sikap dasar yang harus kita punyai, yaitu sikap dasar kreatif dan inovatif. Kreatif di sini artinya dia bisa menciptakan sesuatu yang mungkin dari segala sesuatu yang sudah dimiliki, baik itu keahlian, kemudian modal yang dipunyai, dan dia memanfaatkan sebesar-besarnya dengan cara yang seefektif mungkin, ya. Kemudian inovatif ini adalah pemecahan-pemecahan solusi yang bisa dilakukan, ya. Jadi inovatif, jadi inovasi-inovasi atau problem solving tertentu yang dia ciptakan
untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan inovasi di sini memberikan dampak ini ya, dampak penyelesaian masalah sekaligus ternyata inovasinya ini menghasilkan keuntungan tersendiri di bidang finansial. Nah, dua sifat ini yang modal utama seseorang untuk bisa menjadi wirausahawan yang sebenarnya, jadi kreatif dan inovatif. Namun tidak cukup itu ya, jadi perlu ada pengembangan sikap yang lain sehingga dia bisa menjalankan usahanya sampai pada tingkat kesuksesan atau sesuai dengan tujuan yang dia inginkan. Nah, apa itu? Nah, ini ada sekitar 10 ya, 10 karakteristik atau sifat khas yang harus dimiliki ketika seseorang menginginkan dirinya menjadi seorang wirausahawan sukses. Ya, ini tentunya ini ya, tidak semua orang mempunyai. Jadi kadang ada orang yang dilahirkan dengan rasa atau kekhasan sikap yang berbeda-beda ya. Jadi tapi jangan khawatir, jadi sikap ini juga bisa dipelajari, artinya dibiasakan ya. Jadi dibiasakan, kemudian bisa dimunculkan, ditumbuhkan ya, tentunya dengan memanipulasi kondisi kita sendiri ya sebagai pelaku maupun lingkungan yang tempat kita tinggal. Jadi ke-10 sikap itu diantaranya yaitu yang pertama yaitu memiliki motif berprestasi tinggi, kemudian memiliki perspektif ke depan, jadi terus yang ketiga memiliki kreativitas tinggi, yang berikutnya adalah memiliki komitmen terhadap pekerjaannya, kemudian memiliki tanggung jawab, memiliki kemandirian, berani menghadapi resiko, pandai melihat peluang, punya jiwa kepemimpinan, dan terakhir mempunyai kemampuan manajerial. Oke, kita lanjutkan. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu memiliki motif berprestasi tinggi. Jadi sejak awal seorang wirausahawan yang ingin sukses yaitu pasti memiliki cita-cita. Jadi angan-angan atau impian yang ingin dia miliki ya, yang ingin dia capai suatu saat nanti. Jadi dia sangat berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan tadi ya. Jadi dia menggambarkan dirinya memiliki usaha yang seperti apa itu sudah tergambar dengan jelas ya, setingkat apa yang dia ingin capai, kemudian kemampuan seperti apa yang dia inginkan gitu. Nah, untuk mencapai tadi, jadi cita-cita yang sudah tergambarkan di kepalanya itu dia akan berusaha seoptimal mungkin. Jadi dia akan merancang atau memperinci kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mencapai step by step cita-cita yang diinginkan tadi. Jadi misalnya seseorang yang misalnya sampean kita ya perawat, ingin jadi perawat sukses yang memiliki mungkin seperti home care ya. Kita misalnya contoh punya keinginan memiliki usaha home care sendiri yang bisa menguasai wilayah misalnya satu desa atau satu kelurahan lah gitu ya. Jadi umpama seperti itu tujuan akhirnya, maka dia akan berusaha seoptimal mungkin. Pertama, kalau dia mungkin akan harus menjadi perawat dulu. Jadi dia akan berusaha untuk seoptimal mungkin bagaimana lulus menjadi perawat tepat waktu ya, dan memiliki keterampilan yang seperti yang diangan-angankan, jadi mahir dengan keterampilan-keterampilan tertentu. Terus kemudian dia akan mencari atau memikirkan bagaimana cara mendapatkan modal untuk mendirikan klinik home care-nya tadi ya. Kemudian
dia mulai mencari misalnya rekanan obat, rekanan alat kesehatan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi dia mempunyai motif cita-cita yang sangat tinggi sekali. Kemudian cita-cita tersebut tidak asal-asalan ya. Jadi sejak awal dia sudah merencanakan betul. Misalnya contoh tadi perawat yang ingin memiliki home care. Jadi tidak asal-asalan di sini misalnya dibuktikan dengan cara misalnya dia berupaya untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai perawat yang memiliki kemampuan secara akademik yang bagus dan keterampilan yang bagus. Kemudian disusul lagi dengan cara dia menabung atau mencari modal yang sebanyak-banyaknya untuk mendirikan home care tadi. Jadi usahanya itu benar-benar dipikirkan, benar-benar dirancang secara matang dan dikerjakan secara hati-hati dan sebaik mungkin yang dia lakukan. Kemudian yang berikutnya ini mengerjakan sesuatu melebihi standar yang ada. Jadi dia punya karakteristik standar bahwa jadi dia sudah membayangkan bahwa kata sukses itu menurut saya adalah standarnya seperti ini. Nah itu dia sudah punya bayangan bahwa dikatakan sukses itu bila home care-nya itu misalnya dikenal banyak orang, kemudian banyak orang yang menggunakan jasanya, terus secara finansial dia mendapatkan mungkin pendapatan yang lebih dari katakanlah batasnya mungkin UMR di tempat tersebut, atau dia juga bisa mempekerjakan banyak orang, banyak perawat yang lain di home care-nya dia. Nah itu dia melebihi standar yang ada. Jadi di sini dia berupaya untuk mencapai sesuatu itu tidak sama dengan orang lain atau melebihi dari orang pada umumnya. Jadi kalau misalnya orang lain itu mampu belajar maksimal 2 jam, maka dia berupaya untuk belajar lebih dari 2 jam. Jadi melebihi standar yang ada. Jadi dia punya usaha lebih, dia punya kerja keras yang melebihi dari batas kenormalan pada umumnya. Dan itu satu tujuannya yaitu untuk mencapai apa yang sudah dicita-citakan dia. Oke, kita lanjut ke kedua yaitu memiliki perspektif ke depan. Artinya target impian tadi itu benar-benar diusahakan. Jadi tujuan akhir dari sebuah usaha itu sudah terbayangkan di kepalanya, sudah ditulis. Jadi sudah diketahui seperti apa sebuah kesuksesan usaha yang nantinya saya akan miliki. Dia sudah memberikan indikasi-indikasi bahwa kesuksesan itu seperti ini. Nah, untuk mencapai kesuksesan yang tadi itu dia mulai merancang step-step tindakan apa aja atau kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai cita-citanya tadi. Jadi kalau dalam orang perencanaan itu dari hasil akhir itu di breakdown menjadi step-step yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir tadi. Nah, di sini target sebuah impian atau sebuah keinginan ya. Jadi keinginan usaha itu harus memenuhi kriteria, yaitu kita disingkat dengan SMART ya. Yang pertama, targetnya itu harus spesifik itu baik dari jumlahnya, baik dari waktunya ya. Jadi misalnya saya akan contoh sekarang misalnya seorang mahasiswa punya target pertama lulus membanggakan. Nah, kata membanggakan ini misalnya di breakdown menjadi yang pertama sampean lulus tepat waktu, nah, tidak molor. Terus yang kedua, indeks prestasi sampean yang sampean miliki itu misalnya kumlot lah 3,5 ya, 3,5 IPK ke atas. Nah itu suatu target yang spesifik ya.
Kemudian measurable. Measurable itu dapat diukur. Artinya apa yang Anda cita-citakan itu sudah sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki, sudah sesuai dengan modal yang sudah Anda miliki. Jadi sudah sesuai dengan upaya yang bisa Anda lakukan. Jadi tidak melebihi, misalnya tidak melebihi apa-apa yang sudah kita miliki ya. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan yang sudah ada dalam diri kita. Jadi itu measurable, jadi dapat diukur ya. Kemudian achievable, jadi di sini bisa dicapai ya. Jadi selain tadi targetnya spesifik, kemudian bisa memiliki tolak ukur yang jelas ya, kemudian juga bisa dicapai, artinya dengan apa yang kita miliki saat ini itu bisa dikerjakan atau tidak muluk-muluk ya, artinya tidak melebihi batas kemampuan yang kita miliki ya. Kemudian reality base, jadi berdasarkan realitas. Jadi disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki dulu. Misalnya kita ingin punya home care. Yang pertama-tama yang berdasarkan realitas, karena kita orang baru dan sebagainya ya awalnya tolak ukur kesuksesannya ya yang penting kita bisa menguasai pangsa pasar, misalnya satu RW atau satu desa. Nah itu sangat memungkinkan ya. Jadi dengan apa yang modal yang kita miliki, dengan apa yang kita punya, kemampuan yang kita punya, tenaga kerja yang kita punya, nah kita membayangkan segala satunya itu memiliki batas dan tolak ukur yang jelas. Jadi jangan sampai nanti kita menentukan batas yang sangat jauh dari kemampuan yang kita miliki. Kemudian punya time frame. Time frame itu batas waktu. Jadi setiap rencana step by step itu selain direncanakan dengan detail apa aja yang harus dilakukan, kemudian targetnya apa, nah ada tolak ukur waktu ya. Tolak ukur waktu ini penting karena supaya sampean itu tidak punya batasan waktu sehingga kesuksesan itu bisa diukur secara waktu. Jadi biar kita itu tidak molor-molor. Artinya kalau misalnya kita berjanji menyelesaikan suatu permasalahan A, maka kita membayangkan, kalau masalah A ini satu hari ini selesai, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dalam kurun waktu sehari, jangan melebihi. Jadi orang-orang yang benar-benar sukses itu mempunyai, selain tujuannya jelas, tindakannya yang harus dilakukan jelas, dia punya tolak ukur waktu yang jelas juga. Kapan harus selesai itu ya, kapan harus memulai step yang berikutnya. Nah, maka semakin dia berusaha untuk semakin cepat, semakin sesingkat-singkatnya dia menyelesaikan dengan cara terbaik dan hasilnya sesuai dengan apa yang sudah dipikirkan sebelumnya, maka dia akan memiliki jadi kecepatan kerja semakin cepat semakin bagus ya. Jadi memiliki tolak ukur kesuksesan dalam bentuk waktu gitu. Jadi itu makna dari perspektif ke depan ya. Berikutnya adalah kreativitas. Ini sudah saya singgung ya. Jadi tadi modal utama seorang wirausahawan yaitu dia harus punya kemampuan berpikir kreatif. Jadi memanfaatkan segala sesuatu yang ada, sumber daya yang ada dengan kemampuan yang ada untuk mencapai hasil semaksimal mungkin.
Jadi apa itu, untuk mencapai apa itu hasil ya. Jadi dia berpikir out of the box. Jadi dia berusaha untuk memberikan hasil di luar segala sesuatu yang dipikirkan orang normal pada umumnya. Jadi dia menciptakan sesuatu yang ya kita menyebutnya out the box. Jadi out of the box, jadi ini tidak terpikirkan sebelumnya oleh orang lain, dan ketika kita menciptakan sesuatu itu ternyata hasilnya sangat bagus, mungkin banyak orang yang suka ya, terus modelnya juga tidak seperti biasanya, kemudian kemanfaatannya lebih dari biasanya, keefektifannya yang lebih dari biasanya. Jadi kita memiliki konsep-konsep yang tidak biasa, namun banyak orang yang sukses, banyak orang yang suka dengan konsep tersebut. Jadi itu yang disebut dengan kreativitas. Jadi memang sulit. Jadi kadang-kadang banyak orang yang wirausahawan itu justru mereka mencari ide, menggabungkan ide atau memperbaiki ide yang sudah ada dengan yang lebih bagus ya. Karena kita punya kemampuan tertentu, jadi dia memoles ide yang sebelumnya seperti biasa menjadi luar biasa. Jadi banyak ya. Jadi orang-orang punya ide kreatif itu setelah melihat atau mungkin berjalan-jalan kemana gitu ya, atau mau berdiskusi dengan orang yang mungkin dia anggap bisa memberikan ide. Nah itu banyak yang dilakukan seperti itu. Jadi tidak hanya wirausahawan, untuk kreativitas ini kadang-kadang seorang peneliti, dosen itu pun juga butuh sebuah kreativitas ya. Jadi seperti ini contoh, misalnya kita pembelajaran dalam kondisi pandemi. Jadi ya sudah, kita saya seorang dosen yang harus menyampaikan materi, kemudian di satu sisi kita tidak bisa bertatap muka, maka ya sesuai dengan kreativitas saya membuat video seperti ini, saya masukkan ke YouTube, dan Anda bisa belajar, bisa melihat kapanpun yang Anda mau, dan tanpa harus terikat dengan aturan formal. Saman bisa mendengarkan ini sambil tiduran, atau mendengarkan dengan sambil duduk, atau mungkin mendengarkan lagi dalam kondisi di kafe dan sebagainya lah. Itu satu contoh misalnya kreativitas dalam pembelajaran seperti yang saya lakukan sekarang ini gitu ya. Oke, kemudian komitmen. Nah ini juga penting, komitmen. Jadi komitmen itu atau loyalitas ya, loyalitas, cinta atau loyalitas terhadap usaha yang sudah kita pilih sebelumnya. Jadi mirip seperti memilih jodoh ya. Memilih bidang usaha yang ingin kita geluti itu mirip seperti memilih jodoh. Artinya yang kita pilih itu sebenarnya adalah sesuatu pilihan yang sudah kita pikirkan matang-matang, sudah kita pertimbangkan macam-macam ya, terus kemudian sudah kita analisis dampaknya, kerugiannya yang mungkin terjadi dan sebagainya. Dan pada akhirnya kita pilih, dan setelah kita memilih maka kita harus loyal atau cinta terhadap pilihan tersebut. Jadi kita harus punya komitmen. Jadi komitmen untuk mempertahankan, komitmen untuk memperjuangkan, kemudian komitmen untuk melayani dan sebagainya. Jadi mirip seperti jodoh lah. Jadi kalau sampean sudah memilih seseorang sebagai jodohmu, maka sampean akan berusaha untuk mempertahankan dia, berusaha untuk menjadikan kehidupan berikut-berikutnya menjadi bahagia, dan seperti itulah. Jadi sampean punya cinta, loyalitas terhadap pekerjaan.
Jadi sampean karena kecuali kalau misalnya sampean pekerjaan itu memang dari awal sudah nggak srek ya. Nah, itu tidak akan muncul rasa cinta dan loyalitas tersebut. Nah, berbeda dengan pekerjaan yang sejak awal sudah dia senangi, pekerjaan tersebut merupakan hobi dia, kesenangan dia, ya, maka dia akan secara alami timbul rasa cinta dan loyalitas. Ya, misalnya ambil contoh, misalnya orang-orang yang kalau misalnya sampean perawat, kemudian pingin punya pekerjaan yang mungkin bisa membantu orang banyak, ya, meringankan penderitaan orang lain. Nah, misalnya dengan keahlian keperawatan Anda akhirnya membuat home care gitu ya, home care. Nah, kalau sudah jadi home care-nya, maka dia akan berusaha untuk mempertahankan home care ini tetap hidup. Jadi bagaimana home care ini tetap jalan, punya peminat yang banyak dan sebagainya. Nah, itu kan tentu butuh sebuah komitmen terhadap pekerjaan atau cinta dan loyalitas, ya. Yang berikutnya adalah bertanggung jawab. Nah, ini juga penting ya. Jadi rasa tidak hanya rasa memiliki, tapi ikut bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sudah dipilih tadi. Makanya ada prinsip di mana kalau kita mau berusaha, mau menjadi wirausahawan, ya maka bidangnya adalah bidang yang benar-benar kita sukai, ya, benar-benar bidang yang kita minat di dalamnya, kita cinta bidang tersebut atau kita suka dengan bidang tersebut, maka secara alami akan timbul komitmen, rasa tanggung jawab, ya apapun nanti kesulitan yang akan dihadapi dalam menjalankan bisnis tersebut, dia akan senantiasa mengikuti, ya, senantiasa komitmen, senantiasa bertanggung jawab dengan usaha yang sudah dia pilih sebelumnya, ya, baik dalam kondisi enak maupun tidak enak dia akan tetap menjalankan, ya, rugi atau mungkin untung. Nah, itu kadang-kadang banyak orang yang sudah kelihatan agak merugi, itu mereka justru lari, jadi tidak ingin meneruskan. Jadi itu yang bukan sesuatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Jadi wirausahawan itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi pilihannya dan memperjuangkan apa yang sudah dipilih. Kemudian dia akan mengembangkan, bertahan dan mengembangkan dengan usaha-usaha atau bisnis yang sudah dipilihnya. Ya, indikatornya orang yang bertanggung jawab yaitu ya pertama ya disiplin, itu ya, disiplin waktu, disiplin kegiatan, terus dia punya komitmen, loyalitas, ya, bersungguh-sungguh tadi, ya, jadi dia akan melaksanakan segala satunya itu ya minimal itu sesuai dengan standar. Syukur-syukur sudah melebihi standar, ya. Kemudian berdedikasi tinggi dan konsisten. Jadi dia ajak terus menerus menjalankan bisnisnya, mencari pemikiran-pemikiran baru, mencari cara-cara baru gimana caranya bisnisnya tetap jalan, minimal itu tetap hidup lah, minimal itu ada pemasukan, minimal itu nggak rugi, minimal itu tetap masih bisa bertahan dan sebagainya, ya. Oke. Yang berikutnya adalah kemandirian. Nah, ini juga penting. Makanya sejak awal itu bisnis itu sebisa mungkin diciptakan sesuai dengan apa yang kita suka, apa yang kita hobi, ya. Nah, kemudian sebaiknya bisnis itu memiliki kemandirian, ya. Kemandirian di sini artinya segala sesuatunya itu cukup dari pemilik bisnis ini yang merencanakan atau memikirkan. Jadi tidak ada campur tangan orang lain. Jadi supaya namanya kreativitas, ya. Jadi kreativitas itu ya ini harus ini ya, punya kemandirian lahir dari kita sendiri. Jadi
kreativitas ini tidak dipengaruhi kelahirannya dari pikiran-pikiran orang lain. Jadi kita mempunyai otoritas penuh, mengatur secara penuh apa yang menjadi bisnis kita, ya, dan tidak tergantung pada orang lain. Ya, kita berupaya menciptakan desain sendiri sesuai dengan misalnya sesuai dengan keahlian atau sesuai dengan angan-angan kita sendiri, ya, modelnya dan sebagainya itu kita ciptakan sendiri. Lah itu kita memiliki berarti itu kita memiliki kemandirian. Kemandirian itu penting, ya. Jadi karena kalau misalnya nanti bisnis itu sukses, kita akan memiliki yang disebut dengan kepuasan, ya, kepuasan. Kemudian kita punya pembelajaran. Jadi yang kemarin gagal itu pasti kita ingat kegagalannya karena apa dan sebagainya. Nah itu merupakan dampak dari kemandirian, ya. Jadi kita punya otoritas sepenuhnya terhadap bisnis yang kita ciptakan, ya. Oke. Terus kemudian yang berikutnya adalah ini menghadapi risiko. Ini contoh seperti di gambar, ya. Awalnya kita mungkin, ya, semua orang, ya, memikirkan bisnis plan itu kita berharap itu, ya, mulus, ya. Jadi mulus seperti gambar yang orang sepeda di atas itu, bayangannya awalnya kita pinginnya itu bisnis kita mulus tanpa ada kendala, tapi kenyataannya ya banyak, ya. Di sini contoh yang di bawah itu realitanya juga banyak permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi pada orang-orang yang, ya, benar-benar komitmen dalam menjalankan bisnisnya. Jadi pada kenyataannya, ya, seperti yang saya rasakan sendiri ketika saya membuat klinik, ya. Nah itu banyak rencana-rencana yang justru berbeda, ya, dengan kenyataan. Jadi di kenyataan itu banyak hal-hal yang lain di luar dugaan yang sering muncul. Jadi maka dari itu memang ada baiknya ketika kita merencanakan bisnis itu kita akan mencari informasi sebanyak-banyaknya, ya, sedetail mungkin tentang bagaimana cara mengurusnya, ya, bagaimana cara mengerjakannya, ya. Nah kemudian semakin besar usaha yang kita lakukan atau bisnis yang kita kerjakan, maka resikonya juga semakin besar. Semakin besar modal atau biaya yang kita kerjakan, maka semakin besar pula resiko yang kita tanggung, ya. Nah semua resiko ini ada baiknya itu sudah kalau kita bisa misalnya memperhitungkan, maka ada baiknya resiko bisnis yang kita kerjakan itu kita sudah tahu sebelumnya, ya. Misalnya ada seorang peternak lele atau peternak ayam, gitu, ya, maka risiko terbesar adalah kematian dari ternaknya, habis semua. Nah itu sudah dipahami sebelumnya. Jadi kita perlu sadar diri bahwa setiap resiko itu pasti ada, dan cara terbagus adalah mengenali resiko tersebut dan berupaya sebaik mungkin untuk mengecilkan resiko tersebut. Jadi memperkecil resiko-resiko yang ada, ya. Nah setiap resiko atau kemungkinan kendala yang ada, secepat mungkin sebaiknya dicarikan solusinya. Karena kalau enggak, kadang-kadang kita terlena dengan misalnya hambatan kecil, ternyata justru dari hambatan kecil inilah kadang-kadang justru akan menjadi lahir hambatan terbesar, ya, terhadap bisnis kita. Makanya dari itu sejak awal kalau punya resiko
sejak awal sudah diperhitungkan dan sejak awal kita berupaya untuk mencarikan solusi sebaik mungkin. Ya minimal resiko itu jauh lebih kecil, syukur-syukur resiko itu tidak terjadi. Ya, ada banyak, misalnya contoh saya dulu mendirikan klinik, ya ternyata resikonya resiko yang harus saya tangani itu ternyata di awal-awal bulan obat itu banyak yang kadaluarsa. Jadi ketika saya beli obat itu ternyata ada satu pembelajaran, saya harus tahu tanggal kadaluarsanya. Nah pada awal-awal beli itu langsung banyak. Nah resikonya ternyata ya tadi itu, pasien masih belum banyak, obat sudah kadung beli banyak, ternyata obat itu tidak banyak keluar, akhirnya jatuh pada masa kadaluarsa sehingga banyak yang saya buang karena kadaluarsa. Akhirnya pada kondisi-kondisi berikutnya setiap pembelian obat kita sesuaikan dengan naik turunnya pasien. Jadi terus kemudian jenis-jenis obat tertentu itu saya pelajari mana yang harus jumlahnya ketika saya beli itu dalam jumlah banyak, dan mana obat-obat yang ketika saya beli itu jumlahnya sedikit. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi pasien yang ada. Itu satu contoh resiko yang pernah saya hadapi ketika saya mendirikan sebuah klinik itu ya. Nah kemudian berikutnya adalah pandai melihat peluang. Jadi ini juga keterampilan wajib yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Jadi karena selain kita melihat hobi ya, melihat hobi kita apa, kesukaan kita apa, tapi kita juga melihat peluang. Jadi ketika hobi dan peluang ini muncul, ada ya, maka itu adalah momen yang tepat kita untuk membangun bisnis kita. Jadi melihat peluang ini perlu latihan. Jadi perlu latihan. Kalau misalnya contoh sekarang ya, pembelajaran face to face tidak bisa, maka saya memiliki peluang untuk memberikan pembelajaran melalui YouTube. Ya, nah YouTube sendiri ternyata setelah saya pelajari, ketika ada mencapai target tertentu, maka saya bisa ada kemungkinan untuk mendapatkan Google AdSense. Tapi yaitu ini ya bonus ya. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana cara saya mendapatkan peluang dengan cara memanfaatkan teknologi yang sudah ada, misalnya teknologi YouTube, kemudian teknologi perekaman, editing video dan sebagainya ya. Dan kemudian kemampuan melihat peluang ini juga butuh kejelian ya. Jadi sampean harus jeli ketika melihat kondisi ya seperti saat ini kondisinya COVID, maka peluang bisnis yang sangat berkembang itu ya jualan masker, kemudian jualan hand sanitizer, kemudian jualan termogan, kemudian jualan handscoon dan sebagainya. Itu yang paling berpeluang kalau melihat kondisi COVID sekarang ya. Nah kemudian kalau sampean mendapati kendala ketika melihat peluang, maka ya ini aja ATM ya, amati, kemudian tiru dan modifikasi gitu. Ya misalnya contoh orang sekarang di masa pandemi COVID, kemudian dia punya kemampuan menjahit. Nah akan tentu ada peluang yaitu membuat apa? Membuat masker gitu ya. Jadi banyak orang-orang sekarang yang mempunyai kesibukan bisnis, terutama orang yang bisa menjahit ya, itu membuat masker. Jadi mengamati masker yang sudah ada bedah itu, kemudian ditiru modelnya, kemudian atau kalau perlu dimodifikasi ya. Jadi modifikasi sekarang masker itu macam-macam, tidak seperti dulu ya standar seperti itu. Sekarang bentuknya juga macam-macam, modelnya juga macam-macam, kemudian bahannya juga macam-macam itu ya. Nah itu mereka berdasarkan mengamati, tiru dan modifikasi. Nah peluang di sini hanya dimiliki oleh orang yang siap. Artinya gini, ya peluang-peluang yang ada itu bisa dimanfaatkan ketika kita sudah dalam posisi siap. Posisi siap itu artinya kita sudah punya dengan
kemampuan yang dibutuhkan di peluang tersebut. Kita sudah punya kemampuan modal yang dibutuhkan sebagai prasyarat untuk mendapatkan peluang tersebut. Misalnya satu contoh gini, kita tahu bahwa sekolah S1, S2, S3 itu kan ada kemungkinan kita bisa mendapatkan beasiswa. Nah, orang-orang yang mendapat beasiswa itu sebenarnya sejak awal sudah memiliki sudah siap. Artinya misalnya beasiswa mempersyaratkan bisa bahasa Inggris, beasiswa mempersyaratkan punya ide penelitian. Nah, itu orang-orang yang sebelumnya sudah punya kemampuan bahasa Inggris, punya ide penelitian, punya ide disertasi atau punya ide tesis. Nah, itu adalah orang-orang yang sudah siap untuk menghadapi peluang untuk mendapatkan beasiswa. Nah, maka dari itu sejak awal ya, kalau sampean itu nganggur-nganggur ya banyaklah mencari keahlian atau melengkapi diri kita sendiri dengan keahlian yang macam-macam. Misalnya sekarang ya keahlian teknologi, keahlian bahasa, keahlian manajerial, keahlian menggunakan software, keahlian macam-macam ya. Jadi itu yang kita harus melengkapi diri kita, banyak belajar. Tentunya ketika banyak belajar itu nanti suatu saat ada peluang yang membutuhkan syarat kemampuan tertentu, dan ketika itu Anda punya, maka Anda sudah siap untuk melaksanakan atau menerima peluang tersebut ya. Nah, peluang ini adalah secara filosofi ya bisa diterjemahkan, misalnya kekuranganmu adalah peluangku, ketidakmampuanmu adalah peluangku, kelemahanmu adalah peluangku, dan tantangan adalah peluangku. Jadi peluang itu ada di mana-mana, tergantung kita bagaimana cara melihatnya, kita teliti atau tidak, kita jeli atau tidak peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Ya, misalnya saat ini saya mempunyai klinik, nah itu sebuah peluang, di mana dalam kondisi seperti ini banyak masyarakat yang takut masuk ke rumah sakit, sehingga dia ketika berobat ya nggak mau ke rumah sakit, akhirnya banyak yang lari ke klinik gitu ya, banyak yang lari ke tempat saya untuk mendapatkan pengobatan. Dia takut ke rumah sakit, takut dianggap COVID dan sebagainya. Maka itu sebuah peluang yang secara tidak sengaja itu muncul ketika dalam kondisi pandemi, dan kebetulan juga saya mempunyai klinik sehingga akhirnya klop ya dengan kondisi tersebut. Yang berikutnya adalah jiwa kepemimpinan. Nah, ini juga penting. Dimana apa yang dimaksud dengan kepemimpinan, yaitu kemampuan menggerakkan orang lain, kemampuan untuk mengarahkan orang lain, kemampuan untuk mengendalikan orang lain supaya satu suara, satu tujuan ya. Jadi kalau misalnya sampean punya leadership ya itu dicirikan ketika sampean bisa merangkul banyak orang, sampean bisa mengerjakan banyak orang, mempekerjakan banyak orang, memimpin banyak orang dan sebagainya. Ya, leadership ini bisa saja bakat alam. Jadi ada orang-orang yang memang lahir sejak kecil itu sudah punya bibit-bibit leadership ya, bibit-bibit leadership sejak kecil. Tapi ada juga yang menganggap bahwa leadership itu bisa dipelajari, bisa dibiasakan, artinya bisa ditumbuh kembangkan ya. Makanya banyak orang-orang yang mungkin mengikuti seminar-seminar leadership. Nah, itu orang-orang yang ingin memang mempunyai jiwa kepemimpinan atau mengasah, mempertajam jiwa kepemimpinannya dengan cara mengikuti workshop atau seminar-seminar leadership ya. Tapi pada awalnya memang sejak awal itu kalau menurut saya itu memang ada ya, di tempat-tempat kita, di kampung, di kelas itu pasti ada orang-orang tertentu yang ketika bersuara orang lain itu dengan sendirinya itu mendengarkan apa yang dia suarakan, mau dan sepakat untuk melakukan seperti apa yang dia suarakan. Nah, itu orang-orang seperti itu yang disebut dengan memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership. Nah, kita dalam bisnis itu seharusnya juga harus mempunyai leadership ya, jiwa kepemimpinan. Karena bisa jadi kalau misalnya bisnis kita menjadi besar, terus akhirnya kita membutuhkan banyak orang,
banyak karyawan dan sebagainya. Lah di situ pentingnya sebuah jiwa leadership. Karena kalau tidak memiliki jiwa leadership, bisa jadi orang yang tadinya tertarik menjadi bagian dari bisnis kita malah lari ya, lari, tidak mau bergabung lagi dan sebagainya, karena cara kita memimpinnya kurang bagus. Nah, ini yang berikutnya adalah kemampuan manajerial. Nah, ini penting ya, walaupun memang nantinya kita berharap menjadi pemimpin di bisnis ya. Nah, paling tidak itu kita secara tahu detail manajerial, detail pengaturan bisnis kita. Misalnya kalau saya seorang yang mempunyai klinik ya, secara manajerial yaitu bagaimana cara dokumentasi pasien, terus kemudian bagaimana cara menentukan berapa banyak obat yang harus saya beli, kemudian saya harus beli di mana, jumlah obat yang murah di mana, kemudian sekarang itu yang lagi banyak promo itu merek apa dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang harus dimiliki dalam kemampuan manajerial dalam menangani sebuah bisnis ya. Kemampuan mengatur ya, kemudian penguasaan secara detail terhadap bisnis yang digeluti, baik mulai secara administratif sampai pengaturan dalam hal mengatur orang. Jadi mengatur karyawan, mengatur sumber daya manusia ya. Nah, itu kita harus mempunyai kemampuan manajerial. Ya, ini juga sama. Ada yang sifatnya bakat, jadi sejak awal itu memang orangnya itu rajin, orangnya itu detail, orangnya itu primpen dan sebagainya lah. Itu ada yang bakat seperti itu. Tapi ada juga yang itu dibiasakan. Jadi misalnya kita ngikut di membiasakan, misalnya kita ikut di seminar-seminar gitu ya, pasti ada materi tentang manajerial bisnis dan sebagainya lah. Dari situ kita mulai belajar bagaimana cara mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis kita ya, baik dari keuangan, barang, jasa, kemudian manajerial orang dan sebagainya itu. Jadi ini kemampuan yang harus dimiliki ya, walaupun nantinya kita jadi bos ya. Kalau jadi bos itu kan orang lain yang akan melaksanakan manajemennya. Tapi kita secara individu kita sudah pernah memiliki pengalaman tersebut, sehingga ketika kita memiliki anak buah, nah kita waktu mengkoreksi itu bisa kita lakukan karena kita punya pengalaman sebelumnya di bidang manajerial tersebut ya. Nah, oke. Ternyata materinya sudah habis, dan semoga materi yang sudah saya sampaikan ini menjadi materi yang bermanfaat, dan syukur-syukur bisa menginspirasi sampean semua untuk bisa merubah diri bila mana ada sesuatu yang mungkin tadi ada yang kurang, ternyata saya di sini belum punya dan sebagainya lah. Ternyata saya harus punya sikap-sikap seperti itu untuk menjadi wirausahawan sukses. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mendengarkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.